Ya, selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir ke hadapan Anda. Tentunya sejumlah informasi menarik seputar Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. 18 orang warga Nusa Tenggara Timur yang mengadu nasib di tanah Papua kembali ke Nusa Tenggara Timur dalam keadaan tak bernyawa. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan pembukaan kembali pos lintas batas negara Mota Ain di Kabupaten Belu dan fasilitas visa bebas kunjungan selama 30 hari bagi 9 negara termasuk Timor Leste. Semana Santa merupakan sebuah budaya rohani yang dilakukan oleh masyarakat Larantuka. Selama 7 minggu, tahapan devosi umat melalui mengaji semana oleh 13 suku pemilik ritus Semana Santa di Kapela Tuan Ma. Berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Rahmat Taufik. Dan saya Dina Rahman, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dari Kota Kupang. Saudara, 18 orang warga Nusa Tenggara Timur yang mengadu nasib di tanah Papua kembali ke Nusa Tenggara Timur dalam keadaan tak bernyawa. Delapan belas orang warga Nusa Tenggara Timur yang mengalami kecelakaan lalu lintas hingga meninggal dunia di Provinsi Papua Barat dibawa kembali ke Nusa Tenggara Timur pada Kamis 14 April 2022 dengan pesawat Lion Air. Jenazah 18 orang ini tiba di Bandara El Tari Kupang sekitar pukul 13.00 WITA. Keluarga dan sahabat para korban menunggu di Bandara El Tari Kupang dengan isak tangis air mata. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Yosep Naisoi dan Ketua DPRD NTT Emiliano Mleni juga ikut menjemput jenazah korban laka lantas di Papua yang tiba di Kupang. Ketua Paguyuban Floba Morata Papua Barat, Clinton Talo menjelaskan, sesuai informasi yang diperoleh dari perusahaan tempat para korban bekerja, yakni PT Toko Tengah Manokwari, bahwa para korban mengalami laka lantas dalam perjalanan ke kota. Mobil yang ditumpangi para korban mengalami remblong sehingga menabrak gunung di kilometer 10 pegunungan Arfak dan akhirnya terguling sehingga menewaskan 18 orang. Para korban dipulangkan ke Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya diantar ke kampung halaman masing-masing dengan biaya ditanggung oleh perusahaan tempat para korban bekerja. Kemarin saya sudah telepon dengan gubernur juga akan fasilitasi Gubernur Papua Barat. Mereka akan fasilitasi untuk pengaturan hak-hak mereka. Tapi sekarang kita konsentrasi adalah bagaimana mereka dimakamkan sesuai dengan adat istiadat dan agama mereka masing-masing dan yang layak. Itu dulu. Baru kemudian kedua kita akan mengurus hak-hak mereka sebagai karyawan dari satu perusahaan. Atas nama pemerintah Nusa Tenggara Timur, atas nama pribadi dan atas nama rakyat Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan ikut bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggal putra putri Indonesia asal NTT yang kebetulan bekerja di Papua yang mendapat kecelakaan mobil. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur menyampaikan ucapan berbelasungkawa atas meninggalnya para korban. Sebagai bentuk kepedulian, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan mobil ambulans untuk mengantar jenazah para korban ini ke kampung halaman masing-masing. Untuk diketahui, 18 korban berasal dari 4 kabupaten, yakni 14 orang dari Kabupaten Belu, 1 orang dari Kabupaten Timur Tengah Utara, 2 orang dari Kabupaten Kupang, dan 1 orang dari Kabupaten Sika. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Korban kecelakaan massal yang terjadi di Pegunungan Arkaf, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. 14 korban merupakan warga dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang saat ini tengah diterbangkan dari Manokwari menuju Kupang, kemudian akan diberangkatkan ke Kabupaten Belu untuk disemayamkan.
Kini pihak keluarga sementara menyiapkan persiapan pemakaman bagi 6 orang korban yang akan disemayamkan secara bersamaan. Seperti inilah suasana di rumah duka 6 orang korban kecelakaan lalu lintas di Pegunungan Arkaf, Manokwari yang saat ini tengah dipersiapkan keluarga untuk kedatangan jenazah di Desa Derok Faturene, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Suasana di rumah duka ini diselimuti isak tangis keluarga karena kepergian 6 orang korban yang merupakan keluarga dekat. Keenam korban yakni Servasius Lelo dan Alexander Mauk merupakan saudara kandung Adi Nahak dan Venti Nahak yang juga saudara kandung, serta Stefanus Malik dan Vincentius Kali. Keenam korban ini merupakan sanak keluarga dekat sehingga pihak keluarga bersepakat untuk disemayamkan bersama di satu rumah duka. Sementara itu, pihak keluarga tengah mempersiapkan panggung untuk menempatkan 6 peti jenazah yang saat ini sedang dikerjakan persis di depan rumah duka. Selanjutnya, jenazah akan diberangkatkan dari Kota Kupang menuju Kabupaten Belu dan akan diterima oleh Bupati Belu. Dari informasi yang diperoleh, pihak keluarga korban mulai bekerja dari tahun 2000 dan 2004 di Manokwari sebagai pekerja tambang. Keluarga pun menyampaikan bahwa jenazah korban akan disemayamkan pada hari Sabtu nanti secara bersamaan. Kalau kerja di tambang itu baru. Kalau kerja di Papua? Di Papua? Itu sudah lama. Sudah lama. Dari 2004. Kalau tadi malam, karena yang antar itu adik saya dengan dia punya istri di sana yang antar. Bos percayakan orang 2 orang, antar sampai di Kupang dan sampai di Kampung Halaman. Jadi bilang jam 10 jenazah keluar dari Papua, Kupang. Saat ini keluarga tengah mempersiapkan tempat untuk ke-6 jenazah di rumah duka serta tempat pemakaman. Keluarga pun menyampaikan jenazah akan disemayamkan pada hari Sabtu mendatang. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, kita beralih ke Kabupaten Ende. Saudara, warga Desa Niramesi, Kecamatan Wolowaru, meminta pemerintah membantu membangun jembatan penyeberangan. Hal ini dikarenakan setiap musim penghujan warga kesulitan beraktivitas. Beginilah kondisi Desa Niramesi yang terletak di pelosok selatan Kecamatan Wolowaru dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.000 jiwa. Desa ini seakan belum tersentuh pembangunan. Pasalnya warga mengeluhkan kesulitan beraktivitas di musim penghujan karena buruknya akses jalan serta tidak ada jembatan penyeberang. Kepala Desa Niramesi, Markus Deli, menyampaikan kondisi seperti ini sudah dialami warganya bertahun-tahun. Apalagi di musim penghujan, anak sekolah pasti secara otomatis meliburkan diri dan warga kesulitan karena tidak bisa menyeberang. Pemerintah desa sudah berulang kali menyampaikan lewat Musrembang Des, Musrembang Cam, dan juga Musrembang Kap. Hanya saja hingga saat ini belum ada realisasi. Dirinya juga mengungkapkan tidak bisa menggunakan dana desa untuk pembangunan jembatan karena anggaran untuk fisik sangat kecil dan hanya bisa digunakan untuk peningkatan jalan desa serta pembukaan jalan tani dan beberapa pembangunan fasilitas umum seperti puskesdes dan PAUD. Ia berharap pemerintah kabupaten bisa membantu, baik itu akses jalan maupun jembatan penyeberang, karena kalau tidak warganya sangat kesulitan beraktivitas di masa masuk musim penghujan. Berdasarkan data yang diperoleh, Desa Niramesi menjadi salah satu penyuplai sayur terbesar untuk masyarakat di pusat Kecamatan Wolowaru dan juga salah satu penghasil komoditi seperti kopi dan kemiri terbesar di Kabupaten Ende. Harapan saya supaya pemerintah bisa mengalokasikan dana untuk pembangunan jembatan ini, karena ketika jembatan ini tidak dibangun, semua aktivitas termasuk KBM, kegiatan belajar mengajar anak, untuk kesehatan, orang yang mau berobat, mau ke kantor desa, pelayanan administrasi, juga ke rumah ibadat pun semuanya tidak bisa beraktivitas. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Pemerintah Republik Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan pembukaan kembali pos lintas batas negara Mota Ain di Kabupaten Belu dan fasilitas visa bebas kunjungan selama 30 hari bagi 9 negara termasuk Timor Leste.
Dalam rangka mendukung sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan yang terdampak karena COVID-19, pemerintah Republik Indonesia telah membuka kembali bandara, pelabuhan, kantor imigrasi, dan pos lintas batas negara di perbatasan. Salah satunya adalah pos lintas batas negara Mota Ain di Kabupaten Belu, NTT. Berdasarkan informasi dari Ibnu Ismoyo, Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah NTT, selain pembukaan kembali PLBN, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan fasilitas visa bebas kunjungan selama 30 hari bagi 9 negara termasuk Timor Leste dan dapat diperpanjang 1 kali selama 30 hari. Dalam pelaksanaannya, kantor imigrasi terdekat yaitu Kantor Imigrasi Atambua juga bekerja sama dengan pengelola PLBN, CIQ, Kodim, Polres, dan Kesbangpol. Hal ini dilakukan agar semua orang asing yang masuk ke Indonesia tunduk dan patuh terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia dan memberikan efek positif kepada negara Indonesia. Ia menambahkan dari data di Kantor Imigrasi Atambua sejak PLBN Mota Ain dibuka kembali dalam periode 6-12 April 2022, terdapat 1.015 orang WNI dan WNA yang melintas keluar masuk wilayah Indonesia, baik keberangkatan dari Indonesia maupun kedatangan ke Indonesia. Di tempat ini, pemerintah telah memberikan kebijakan fasilitas visa kunjungan saat kedatangan bagi 9 negara. 9 negara ini yang paling dekat dengan kita adalah negara tetangga kita yaitu Timor Leste. Diberikan untuk visa kunjungan saat kedatangan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 1 kali selama 30 hari. Selain untuk memfasilitasi semua kebutuhan lalu lintas di masyarakat perbatasan, kebijakan ini juga diharapkan mampu memulihkan kembali ekonomi, hubungan kekerabatan, sosiologis dan budaya yang sangat dekat antara Indonesia dengan Timor Leste. Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, Bupati Lembata Thomas Olalangodai menyanggupi permintaan tuan tanah pemukiman banjir bandang di Tanah Merah. Bupati Thomas mengatakan permintaan jatah 1 unit rumah per orang ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Lembata. Kelompok tuan tanah yang terdiri dari 12 orang, pemilik lahan lokasi pengungsian banjir bandang di Tanah Merah, Kabupaten Lembata, meminta jatah masing-masing 1 unit rumah berdasarkan kesepakatan awal penyerahan lokasi. Tuntutan permintaan jatah 1 unit rumah ini disampaikan lagi saat penyerahan kunci rumah oleh Kementerian PUPR kepada para penyintas pada Jumat 8 April lalu. Menanggapi hal ini, Bupati Lembata Thomas Olalangodai menyanggupi permintaan para tuan tanah. Dia mengatakan permintaan ini menjadi catatan penting pemerintah Kabupaten Lembata agar dapat dipenuhi di masa yang akan datang. Meski demikian, Thomas mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah proses pemindahan warga penyintas dari lokasi pengungsian menuju kawasan relokasi yang baru dibangun pemerintah pusat melalui PT Adikarya. Tugas pemerintah daerah untuk mencari solusi bagaimana supaya 12 keluarga itu pada waktunya akan bisa mendapatkan sesuatu, tapi sesuai dengan sambutan dari pemilik lahan tadi, tinggal dulu, bahagia dulu, menghasilkan dulu, tetapi pemerintah tidak tinggal dulu. Tidak hanya itu, Bupati Thomas juga mengatakan pemerintah Kabupaten Lembata saat ini sedang fokus memikirkan langkah untuk mengisi perabot rumah tangga penyintas di rumah Risa yang baru dibangun pemerintah ini. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ojek kok? Beta mau ojek nih. Lu mau gimana? Beta mau vaksin, lu antar bedo. Aduh, lu mau vaksin? Kasih dong, kasih tau dulu dong. Kasih tau apa nih? Lu yakin kok mau vaksin? Beta yakin, makanya beta suruh lu antar beta pi vaksin. Beta dengar ada orang yang baca cerita kalau orang habis suntik vaksin ada sampai meninggal. Lu son takut kok? Beta son takut. Hai, bosan dua gosip apa nih? Yang sampai dulu buat cerita orang bernama nih. Sonde Pak RT.
beta mau pi vaksin. Beta suruh Jordan antar beta. Mau dia sebuah omong aneh-aneh bikin beta takut nih. Sini bekas Bosong. Biar Bosong jangan takut vaksin. Kita yang su vaksin ini kalau terpapar COVID-19 sakit selama karena sistem kekebalan tubuh meningkat. Jadi proses penyembuhan itu lebih cepat. Sudah Bosong vaksin sudah. Kalau kita vaksin 2 kali ada sehat-sehat nih, mesti tunggu apa lagi? Vaksin melindungi diri, melindungi negeri. Salam sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Hari Raya Paskah umat Kristiani tahun ini mulai terlihat ramai pasca pandemi COVID-19 yang tinggi beberapa tahun lalu. Di jalanan Kota Kupang, mulai terlihat lampu warna-warni menghiasi salib yang dikreasikan kaum muda di Kota Kupang. Pasca pandemi COVID-19 yang tinggi beberapa tahun terakhir ini, warga Kota Kupang mulai bangkit kembali untuk merayakan Hari Raya Paskah 2022. Tahun ini seakan mendapat angin segar karena segala bentuk perayaan pesta Paskah sudah kembali dapat dilakukan, baik itu di lingkungan gereja maupun di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Hal ini nampak dari kreativitas warga Kota Kupang dalam mengkreasikan salib yang dihiasi dengan pernak-pernik serta lampu berwarna-warni yang indah terpampang di sepanjang jalan di Kota Kupang. Beberapa titik lokasi yang dikunjungi TVRI NTT, yakni di wilayah Oebobo, Fontaine, Oeba, Manutapen, Oepura, dan Sikumana, terlihat ramai dengan kreasi salib berwarna-warni dan juga pelita di sepanjang jalan. Salah satu pemuda Sikumana, Naldinias, mengatakan untuk wilayah Sikumana, kreasi salib yang dibuat ini murni dari kaum muda Sikumana dan dananya pun diambil dari usaha dana yang dilakukan sendiri oleh kaum muda Sikumana. Pada dasarnya konsepnya ini semua dari adik-adik semua, dari yang muda-muda semua. Nah, konsep acara, terus kegiatan, pakar lilin, dan juga salibnya ini murni dari mereka. Tapi untuk pendanaan, terus dana yang mau digunakan, ini kerjasama dengan orang tua. Jadi ada beberapa juga usaha dari teman-teman, mereka cari usaha dana sendiri, terus dari orang tua, dan juga ini perpaduan antara dua gereja, dari pemuda Protestan yang ada di sekitar sini dan juga dari pemuda Katolik. Para pemuda ini juga berharap semoga tahun ini menjadi tahun yang baik agar seluruh kegiatan keagamaan dapat kembali dirayakan seperti adanya perayaan Paskah dan Lebaran nanti. Tim Liputan TVRI NTT. Ya Saudara, perayaan Paskah tahun ini bagi umat Kristen masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Walau tingkat vaksinasi meningkat dengan baik karena tingginya kesadaran masyarakat serta kasus COVID-19 menurun. Pemerintah Kabupaten Ngada meminta agar masyarakat tetap menaati protokol kesehatan secara baik, termasuk beraktivitas di ruang publik seperti pasar, taman bermain maupun saat menjalankan ibadah di gereja bagi umat Kristen yang merayakan Paskah. Masyarakat di Kabupaten Ngada diminta untuk tetap menaati protokol kesehatan dengan baik walau kasus masyarakat terpapar COVID-19 cenderung menurun dan tingkat vaksinasi semakin tinggi. Bagi umat Kristen dalam menyambut dan merayakan Paskah diharapkan juga memperhatikan protokol kesehatan secara ketat saat menjalankan ibadah di gereja agar tidak terjadi klaster baru masyarakat yang terpapar COVID-19. Perayaan Paskah kali ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan Kabupaten Ngada tetap menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat walau berada di level 2. Diharapkan juga bagi umat yang akan ke gereja untuk beribadah diminta minimal telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua agar lebih terproteksi secara baik dengan tetap mengenakan masker dan mencuci tangan serta sebisa mungkin menjaga jarak.
Wakil Bupati Ngada Raimundus Bena menjelaskan bahwa walau Kabupaten Ngada berada di level 2, masyarakat diminta untuk tetap menaati protokol kesehatan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat itu sendiri, khususnya umat Kristen yang menjalani ibadah selama masa Paskah nanti. Himbauan saya terkait ini, tetaplah menjaga prokes, protokol kesehatan, karena kita masih di level 2. Memang dari sisi angka untuk di Kabupaten Ngada ini sudah sangat turun drastis, ya. Di karantina mandiri itu sendiri itu sudah tidak ada, akan angkanya mungkin terus menurun dan beberapa lalu sempat di angka 0. Untuk itu saya sekali lagi menghimbau tetap menjaga prokes sehingga rencana-rencana kita untuk pembangunan yang lain itu bisa kita konsentrasikan. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Wakil Bupati Ngada Raimundus Bena sangat berharap agar perayaan Paskah kali ini tidak terjadi penambahan kasus masyarakat terpapar COVID-19 sehingga pemulihan ekonomi nantinya dapat berjalan aman dan lancar sesuai target dan harapan pemerintah. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Trewa, trewa, trewa. Teriakan ini diikuti dengan bunyian kegaduhan di malam Rabu yang dikenal dengan Rabu Trewa bagi segenap umat Larantuka, khususnya di seputaran Kapela Tuan Ma. Suasana gaduh dengan menarik potongan seng, memukul tiang listrik dan sorak-sorai dari sejumlah anak muda memadati ruas jalan utama di depan kapela ini. Rabu Trewa adalah momentum untuk mengenang Yesus Kristus ketika dikhianati Yudas Iskariot hingga dibelenggu tentara Romawi kemudian diseret mengelilingi kota Nazaret. Pekan Semana Santa atau Sesta Vera menurut tradisi umat Katolik Larantuka dimulai pada hari Rabu yang disebut Rabu Trewa atau Rabu Terbelenggu. Rabu Trewa ini adalah momentum untuk mengenang Yesus Kristus kala dikhianati Yudas Iskariot hingga dibelenggu tentara Romawi kemudian diseret mengelilingi kota Nazaret. Hilarius Fernandes Aikoli, suku pemilik Tori Trewa menjelaskan, di Tori atau kapela kecil ini menyimpan patung Yesus terbelenggu. Dengan peristiwa Trewa yang ditandai keributan dan kegaduhan warga di seputaran Kapela Tuan Ma, mengingatkan tentang awal peristiwa perkabungan jelang penangkapan, penyiksaan, penyaliban, kematian hingga kebangkitan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Pada malam Rabu Trewa diawali dengan doa dan ratapan sengsara oleh umat yang khusyuk dalam doa di Kapela Tuan Ma. Sementara itu di luar kapela, sejumlah anak-anak muda tengah menyiapkan diri dengan peralatan seadanya untuk siap membuat kegaduhan dengan menari, potong seng, dan memukul tiang listrik. Intinya, aktivitas ini menggambarkan kegaduhan sambil berteriak, trewa, trewa, trewa untuk mengenang kegaduhan saat Yesus diarak. Awal ini datangnya dari Melaka. Dari Melaka, terus datang ke sini, turunnya di Benteng Lohayong. Dari Lohayong, ada orang situ sini pindahnya ke Terong. Di situ ada Terong Aikoli. Dari Terong Aikoli pindah ke Oka. Di bawah juga ada kapelanya, namanya waktu itu Kapela Santa Ursula. Jadi pada zaman Belanda, zaman kerajaan waktu itu, jadi raja melihat atau mendengar bahwa di bawah ada pasukan, jadi raja dekat ke bawah panggil untuk membantu di sini, sehingga raja juga memberi tempat ini, sehingga sampai sekarang kami juga berdiam atau berdomisili atau tinggal tetap sampai sekarang ini. Usai kegaduhan tersebut, suasana perkabungan pun mulai dirasakan bagi seluruh umat Katolik Kota Larantuka setelah melaksanakan ritus Rabu Trewa. Kini saatnya semua umat Katolik memasuki masa perkabungan agung sekaligus memasuki Trihari Suci dalam prosesi Jumat Agung atau Sesta Vera. Dalam spirit iman umat Katolik di kota ini dalam mengenang kisah sengsara, wafat dan kebangkitan Sang Juru Selamat sebagai penebus dosa umat manusia. Atman Werang, TVRI NTT. Ya, sementara itu, Semana Santa merupakan sebuah budaya rohani yang dilakukan oleh masyarakat Larantuka.
Selama 7 minggu, tahapan devosi umat melalui mengaji semana oleh 13 suku pemilik ritus Semana Santa di Kapela Tuan Ma dilaksanakan secara rutin dan khusyuk dalam doa, tapa, dan berpuasa sebagai rangkaian sili atas doa. Puncak mengaji semana ini diakhiri oleh suku Semana Kapitan Jenderal Fernandes Aikola yang dalam kapasitas dan perannya dalam Kerajaan Larantuka sebagai Panglima Pasukan Kerajaan Larantuka yang terwaris sejak 500 tahun silam dan dilaksanakan secara turun-temurun hingga saat ini. Meskipun di tengah situasi pandemi dan pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan rohani, umat Katolik dalam prosesi Semana Santa di Kota Larantuka, yakni kegiatan devosional umat Kota Larantuka dalam ritus Semana Santa tetap dilaksanakan. Meskipun sejumlah kegiatan tidak dapat dilaksanakan, namun doa pujian di Kapel Tuan Ma terus dan tetap dikumandangkan dalam wujud dan mada pujian menuju Trihari Suci Paskah, mengenang kisah sengsara wafat dan kebangkitan Sang Juru Selamat. Kegiatan devosional umat bersama 13 suku Semana di kapel ini dilaksanakan dengan khusyuk. Doa mengaji semana di kapel ini dilaksanakan seperti biasanya dan berjalan dengan aman dan lancar. Upacara mengaji semana berakhir di hari Rabu Trewa oleh suku Kapitan Jenderal, suku yang berkedudukan sebagai Panglima Perang Kerajaan Larantuka. Usai mengaji, suku Kapitan Jenderal melapor kepada Raja Larantuka bahwa ritus mengaji semana telah selesai dan siap dilanjutkan dengan prosesi Jumat Agung. Namun untuk tahun ini, kegiatan prosesi Semana Santa tidak dapat dilaksanakan secara normal karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, menyongsong perayaan Jumat Agung dan Paskah, Jemaat Gereja Benyamin Oebufu menggelar lomba salib antar rayon jemaat. Perlombaan ini sebagai momentum untuk memaknai kisah kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitan Yesus atau Paskah. Pasca menurunnya angka penyebaran COVID-19 di Kota Kupang, tahun ini perayaan Paskah kembali digelar secara normal dengan sejumlah rangkaian kegiatan. Di Gereja Benyamin Oebufu, jemaat terlihat antusias memasang dan menghiasi salib Paskah di masing-masing rayon jemaat. Selain sebagai simbol untuk memaknai kisah sengsara Yesus untuk menebus dosa manusia, pemasangan salib ini juga sebagai salah satu kegiatan lomba yang digelar oleh Panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Benyamin Oebufu. Ketua Panitia Paskah dan Pentakosta Jemaat Benyamin Oebufu Nelwan Detan mengatakan, menyongsong Jumat Agung, Paskah, dan Pentakosta, sejumlah kegiatan yang melibatkan jemaat gereja kembali dilaksanakan secara normal. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain perlombaan salib antar rayon, di mana masing-masing rayon memasang salib yang dihiasi semenarik mungkin. Selain itu juga dilaksanakan lomba-lomba yang melibatkan anak-anak. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk lebih memaknai kisah sengsara Yesus hingga mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan yaitu beberapa kegiatan, salah satunya lomba salib dan juga ada lomba-lomba yang lain, termasuk anak-anak par akan melaksanakan lomba tarian modifikasi yang nanti tanggal 2 Mei akan dilaksanakan di gedung Jemaat Benyamin Oebufu. Ini hal-hal yang akan kami laksanakan dan kami berharap mungkin dengan situasi-situasi yang sekarang ini kita semua bisa memaknai Paskah ini lebih mendalam lagi tentang kesengsaraan Tuhan Yesus bagi kehidupan kita umat. Perlombaan salib Paskah ini diikuti oleh 16 rayon jemaat. Seluruh hasil perlombaan akan diumumkan pada perayaan Paskah nanti. Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, Komisioner Komnas Perempuan memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR karena disahkannya rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi undang-undang. Apresiasi ini juga diberikan kepada korban, pendamping korban, akademisi, jurnalis, dan masyarakat sipil yang selama ini telah bahu-membahu memperjuangkan terrealisasinya undang-undang ini untuk menjamin hak-hak korban kekerasan seksual. Signifikansi yang dapat dirasakan dari undang-undang ini adalah keberpihakan kepada korban, di mana perangkat hukum yang ada selama ini hanya menyasar kepada pelaku kekerasan.
Payung hukum ini menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan pendampingan dan juga aspek pemulihan dari trauma yang dialami. Hal lain yang tidak kalah penting adalah terobosan-terobosan baru dalam hal penindakan terhadap kekerasan seksual, di mana penegakan hukum dapat melakukan inovasi-inovasi dalam menemukan alat bukti, di mana selama ini hal tersebut hanya dibebankan kepada korban kekerasan. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan terhadap 9 bentuk kekerasan seksual yang tidak dikenali di produk hukum lain. Ketika kemudian undang-undang ini disahkan, harapan kita adalah bahwa hak-hak korban kekerasan seksual itu semakin didekatkan, bisa terpenuhi. Namun yang paling utama adalah langkah-langkah pencegahan juga harus penting untuk dilakukan, dan itu semua diakomodir dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bagi Komnas Perempuan menyebutnya dengan 6 elemen kunci. Ferianto menambahkan bahwa tugas belum selesai. Langkah selanjutnya adalah pengawasan dalam pengimplementasian undang-undang ini untuk dapat dijalankan dengan baik agar korban ke dalam perlindungan, pemulihan, dan penanganan hukum. Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat pencegahan dan penegakan hukum kekerasan seksual, di mana selama ini masih kerap terkendala dari instrumen hukum yang tidak memadai. Tim Liputan TVRI NTT. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia baru saja mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang TPKS. Banyak anggota masyarakat, terutama aktivis perempuan, yang mengapresiasi pengesahan tersebut. Penantian dan perjuangan panjang yang dilakukan pemerintah, para aktivis perempuan, anggota legislatif perempuan, dan berbagai pihak yang peduli terhadap persoalan perempuan dan anak berakhir bahagia dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang TPKS oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Banyak pihak mengapresiasi pengesahan Undang-Undang TPKS tersebut. Salah satunya adalah Libby Sinlailoe, pimpinan Rumah Perempuan Kupang. Dalam pesan teks kepada TVRI, ia mengapresiasi pengesahan Undang-Undang TPKS tersebut. Terdapat 588 DIM, daftar inventarisasi masalah yang dirangkum dalam 12 bab dan 81 pasal. Undang-Undang TPKS mengatur antara lain 7 jenis kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual fisik, non-fisik, pemakaian alat kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan kawin paksa. Dengan pengesahan undang-undang ini diharapkan perempuan dan anak korban kekerasan seksual mendapatkan landasan dan payung hukum serta layanan komprehensif dan berkualitas. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini, pencegahan kekerasan seksual terutama terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah, aktivis perempuan dan anak maupun tokoh lintas agama. Tim Liputan TVRI NTT. Selamat berbuka puasa dan menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Timur Tengah Selatan telah berkomitmen untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di TTS pada tahun 2022. Dalam tahun 2022 ini, dinas ini telah mendampingi 23 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Kabupaten Timur Tengah Selatan telah berkomitmen untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena itu, selain mendampingi kasus-kasus kekerasan yang dilaporkan warga, mereka juga aktif untuk memberikan sosialisasi kepada warga agar memperhatikan hak dari perempuan dan anak. Kepala Dinas P3A Timur Tengah Selatan, Linda Fobia, mengatakan dalam tahun ini mereka telah menerima dan mendampingi 23 kasus kekerasan yang dialami warga. Namun tugas mereka tidak hanya pada pendampingan para korban dalam melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian,
Mereka juga aktif untuk melakukan kampanye dan sosialisasi kepada warga, terutama di wilayah-wilayah yang rawan akan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dirinya berharap dengan adanya sosialisasi dan kampanye ini bisa menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, Kabid PPA pada Dinas P3A, Andi Kalumbang, mengatakan dari 23 kasus kekerasan yang mereka dampingi, jumlah tertinggi adalah kasus persetubuhan anak dengan jumlah pendampingan 10 orang. Ada juga kasus lain seperti ingkar janji menikah dan percabulan anak. Kasus-kasus yang diteruskan ke kepolisian adalah kasus kekerasan dan persetubuhan anak, sedangkan kasus ingkar janji pernikahan mereka berupaya untuk menempuh jalan damai. Mengantisipasi persoalan terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak, ada berbagai macam upaya yang sudah kami lakukan. Ada inovasi-inovasi yang kami buat, yang juga kami lakukan untuk mengeliminir peningkatan kasus. Yang pertama, kami juga melakukan sosialisasi. Kami melakukan sosialisasi ke sejumlah daerah yang kami anggap rawan untuk kasus kekerasan. Kepala Dinas P3A Timur Tengah Selatan, Linda Fobia, mengatakan pihaknya akan selalu berupaya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berbagai program akan mereka jalankan, salah satunya adalah menggencarkan sosialisasi di daerah-daerah yang rawan. Untuk kasus-kasus yang kita teruskan ke pihak kepolisian itu khusus kasus yang berkaitan dengan anak. Kasus persetubuhan anak, kasus percabulan anak, dan kasus KDRT itu kita lanjutkan ke tingkat kepolisian untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Untuk kasus ingkar janji menikah, kenapa kami tempuh jalan damai? Karena melihat satu sisi kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan mengesampingkan ego masing-masing. Kabid PPA pada Dinas P3A, Andi Kalumbang, mengatakan ada kasus-kasus yang mereka teruskan ke kepolisian, ada juga kasus yang menurut mereka harus menempuh jalan damai. Kasus-kasus yang mereka teruskan ke kepolisian adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamauran, TVRI NTT. Masyarakat Nusa Tenggara Timur diminta tak tergiur dengan potongan harga bahan pokok yang ditawarkan di berbagai tempat meski dijual dengan harga yang lebih murah. Konsumen dituntut untuk lebih teliti sebelum kembali membeli, mulai dari kemasan, label hingga izin edar sebagai jaminan kualitas produk yang dipasarkan. Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan Balai POM Kupang, Kristiani Paskalista Pati, mengingatkan masyarakat agar lebih teliti membeli. Caranya dengan memperhatikan klik, yakni kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Keutuhan kemasan mutlak dilakukan. Jangan membeli produk yang penyok dan kemasan yang mulai rusak. Biasakan membaca label pada kemasan, apakah ada bahan yang menyebabkan gangguan kesehatan. Izin edar yang tercantum pada kemasan sebaiknya juga dicek. Keberadaan izin edar sangat diperlukan sebagai jaminan kualitas produk yang dipasarkan. Izin edar yang dikeluarkan oleh Balai POM seperti MD untuk makanan dalam negeri dan ML untuk makanan impor. Kalau produk ada izinnya bisa ditelusuri siapa yang membuat. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah memperhatikan tanggal kadaluarsa pada setiap kemasan makanan. Untuk masyarakat secara umum, apabila ingin membeli produk itu mungkin bisa diingat cek kemasan. Kalau kemasan itu bagaimana cek kemasan, cek label, izin edar, dan kadaluarsa. Nah, kemasan tuh yang seperti apa? Cek kemasan ini paling tidak kemasannya masih utuh, tidak rusak dalam hal ini tidak penyok, kemudian tidak kembung, kemudian tidak robek, kemudian jangan tergiur juga dengan iklan. Jadi perhatikan baik-baik kemasannya, kemudian label diperhatikan baik-baik, cek jenis pangannya, kemudian mereknya, kemudian berat bersihnya, produsennya, nama dan alamat produsen, kemudian komposisi, dicek juga komposisinya, kemudian cek juga izin edar dan kadaluarsa.
Kristiani Paskalistapati juga menegaskan kendati pihaknya rutin melakukan pengecekan peredaran barang baik di supermarket, toko maupun di pasar. Hasilnya tetap masih dijumpai produk yang kadaluarsa dan dengan kemasan yang rusak. Karena itu warga Nusa Tenggara Timur diminta untuk lebih teliti ketika membeli produk makanan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, peningkatan mutu sumber daya manusia masyarakat Manggarai yang inklusif dan tata kelola pemerintah yang melayani menjadi prioritas dalam rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Manggarai tahun 2023. Musrembang tingkat Kabupaten Manggarai sudah selesai dilakukan. Musrembang yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah telah menetapkan beberapa prioritas pembangunan. Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Manggarai dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintah tersebut dilakukan di Gedung MCC Ruteng. Pembangunan infrastruktur dasar, pariwisata, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, tata kelola pemerintah yang melayani, penurunan stunting, serta penurunan angka pengangguran menjadi prioritas pemerintah daerah tahun 2023. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Hilarius Junta mengatakan, Musrembang tahun ini melibatkan orang-orang yang termarginalkan seperti kelompok penyandang disabilitas, ODGJ, lansia dan kaum perempuan. Pagu indikatif pembangunan tahun 2023 sebesar 1 triliun 300 miliar rupiah lebih. Berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Tahun ini kita bilang kasih tema, ini judul apa? Musrembangnya Musrembang inklusif. Kenapa inklusif? Karena kita melibatkan semua pihak. Semua pihak yang dimaksudkan seperti arahan Pak Bupati, mereka itu adalah kelompok-kelompok marginal yang selama ini hampir dilupakan, yaitu kelompok penyandang disabilitas, kelompok ODGJ, kelompok lansia, kelompok perempuan, kemudian kelompok anak muda. Untuk sekarang proyeksi kita kan 1 triliun 351 ya. 300 miliar gitu. Hilarius menjelaskan, perencanaan pembangunan tahun ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, terutama kaum termarginalkan, di mana tahun sebelumnya belum pernah dilakukan. Sehingga perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2023 harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Hilarius Junta menjelaskan, pokok pikiran DPRD juga turut dimasukkan dalam rencana kerja perangkat daerah tersebut. Oleh karena itu, diharapkan agar program kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2022 ini bisa benar-benar fokus untuk menjawab isu dan target terkini, serta peluang-peluang yang ada. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari tetap lindungi diri, keluarga, dan negeri ini dari bahaya COVID-19 dengan tetap komitmen menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah kapanpun dan dimanapun. Dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang memberikan informasi yang santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Kami menanti kritik dan saran Anda yang dapat disampaikan melalui scan barcode yang ada di layar televisi Anda. Akhir kata, saya Dina Rahman. Dan saya Rahmat Taufik mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.